المتكلم الثاني خازن المرتقي من مالان جاوي شرقية. خازن المرتقي مالان جاوي شرقية. صلى على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kami mulyani, yang sama-sama kami hormati guru kita semua Abuya Al-Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa katharallahu amthalah. Dan yang sama-sama kami mulyati, yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami harapkan ridha dan berkahnya guru kita semua Al-Habib Anis bin Umar As-Sagaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah subhanahu wa ta'ala sihatkan badan beliau. Dan kepada seluruh jajaran Dewan Asatidz Pondok Pesantren Asidku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya kepada kita, yang mana kita semua tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Al-Imam Ibnu Athaillah berkata di dalam hikamnya bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat diadakannya kita di dunia ini, nikmat diwujudkannya kita di dunia ini. Yang mana nikmat ijad ini Allah subhanahu wa ta'ala adakan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, andaikan bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Rasulullah, untuk berterima kasih kepada Rasulullah, karena dengan berkat beliaulah kita bisa ada di dunia ini. Karena berkat beliaulah kita bisa diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Ibnu Athaillah adalah nikmatul imdad, yaitu nikmat dilanggengkannya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mata, dan Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan nikmat mata ini kepada kita, sehingga kita sampai sekarang masih bisa melihat. Alhamdulillah. Banyak di luar sana orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat imdad ini, sehingga banyak dari mereka yang dari kecil sudah buta atau ketika besar buta. Maka bersyukur kita karena tidak dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, memberikan kepada kita nikmat berupa lisan, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih melanggengkan nikmat lisan tersebut kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nikmat-nikmat yang lain kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melanggengkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Inilah yang dinamakan dengan ni'matul imdad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memuliakan kalian semua wahai keturunan-keturunan Nabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mata untuk kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mata tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan untuk kalian,
dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan lisan tersebut. Dan seluruh anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita, Allah Subhanahu wa taala telah muliakan semuanya untuk kita. Maka jangan sampai kemuliaan tersebut kita nodai dengan maksiat, kita nodai dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nikmat tersebut? Ketika mata diiringi dengan sifat mulia, maka mata fungsinya bukan hanya untuk melihat, akan tetapi untuk melihat sesuatu-sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut disifati dengan sifat mulia, maka kegunaan mulut bukan hanya untuk berbicara, akan tetapi untuk berbicara dengan sesuatu-sesuatu yang mulia. Dan seluruh tubuh kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tubuh kita tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Seluruh telinga kita, pandangan kita, hati kita akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih menggunakan seluruh kenikmatan Allah dengan maksiat-maksiat kepadanya? Maka tidak akan ada orang yang bisa selamat kelak di akhirat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah, la yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada orang yang selamat kelak di akhirat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa sih hati yang selamat itu? Hati yang selamat adalah qalbu mu'min, hatinya orang-orang yang mukmin. Ketika kita ingin tahu apakah kita beriman atau tidak, kita mukmin atau tidak, kualitas keimanan kita bagus atau tidak, Ustadz Adi Hidayat pernah berkata, kalau kamu ingin mengetahui kualitas keimananmu, maka lihatlah dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang mukmin dengan suatu perintah, lalu engkau mendatangi perintah tersebut dengan semangat, dengan cepat, maka itu menunjukkan bahwa keimananmu tinggi. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang mukmin, akan tetapi kita mendatanginya atau tidak mendatanginya sama sekali, maka kualitas keimanan kita sangat rendah. Begitu juga dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang mukmin untuk menjauhi suatu perkara, melarang seorang mukmin dengan suatu perkara, lalu kita tidak mendatanginya dan menuruti perintah Allah, maka kualitas keimanan kita menunjukkan bahwa itu keimanan kita tinggi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini orang yang beriman Allah iringi dengan wa yuqimunas shalah. Lalu kita lihat, kita ketika mendatangi salat atau kita ketika terdengar suara adzan, kita semangat tidak ketika mendatangi salat tersebut? Kalau kita semangat, maka keimanan kita tinggi. Kalau kita tidak semangat, maka keimanan kita rendah. Atau di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cek diri kita. Kita semangat enggak bersalawat kepada Nabi? Kalau kita semangat berarti keimanan kita tinggi. Kalau tidak berarti keimanan kita rendah. Dan contoh daripada larangan Allah kepada orang mukmin, contohnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencaci maki, janganlah kalian menghina seorang mukmin yang lain. Coba kita introspeksi diri sendiri, masih enggak kita mengejek orang lain? Masih enggak kita menghina orang lain? Kalau kita masih, kalau kita sering, maka menunjukkan bahwa keimanan kita sangat lemah. Dan ini yang akan sangat dikhawatirkan kelak di akhirat. Dan semua anggota tubuh kita semua seperti itu. Andaikan kita menodainya dengan kemaksiatan,
maka kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlumuran dosa dan berlumuran maksiat. Dan hal tersebut akan mencegah kita daripada maksudnya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diucapkan oleh para pesyair, bi fardi dzambin wa bi fardi khati'atin minal jannati ukhrijatil baraya. Hanya dengan satu perbuatan dosa, hanya dengan satu perbuatan maksiat, Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Fa kaifa wa anta tatma'u min dukhulin ilaiha bil ulufi minal khataya. Bagaimana engkau ingin mengharapkan masuk kepada surga sedangkan engkau memiliki ribuan-ribuan dosa? Maka hal ini menjadi pecut bagi kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Athaillah melanjutkan bahwa nikmatul imdad yang paling agung, yang paling besar diberikan kepada manusia ada 3, kata beliau. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Nikmat dijadikannya kita sebagai orang Islam. Karena nikmat ini sangat agung dan sangat besar. Andaikan bukan karena nikmat tersebut, mungkin kita sudah tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulnya. Dan dengan cara memperbanyak doa kita terhadap keislaman kita, hal tersebut bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa perbanyaklah membaca doa alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Karena doa ini bisa memastikan orang tersebut untuk selalu mendapatkan kenikmatan Islam. Diceritakan bahwa ada seorang salafun saleh yang membaca doa tersebut ketika haji. Jadi kita haji, dia di padang Arafah membaca doa tersebut alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Lalu tahun berikutnya orang tersebut membaca doa di padang Arafah lagi, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Akan tetapi belum selesai beliau membaca doanya, terdengar suara dari langit, wahai hamba Allah, jangan cepat-cepat bacanya, karena pahalamu yang tahun kemarin aku belum selesai menulisnya, katanya. Jadi saking agungnya ucapan bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Islam, 1 tahun malaikat menulis belum selesai. Yang kedua adalah nikmatnya kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dan sangat agung, yang mana antum bisa membaca sendiri di dalam kitab Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Di sana beliau menjelaskan keutamaan umat Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kata beliau adalah nikmat imdad yang paling agung adalah kenikmatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai talibul ilm, sebagai para pencari ilmu. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung. Karena dengan kenikmatan inilah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan pemahaman agama. Karena agungnya martabat ini, karena tingginya derajat ini, maka besar pula ujian dan cobaannya. Maka jangan heran ketika kita menuntut ilmu susah sekali, pahit sekali. Karena itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam syairnya, malam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, maka dia akan mencicipi kebodohan, mencicipi pahitnya kebodohan selama hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang masa mudanya dia lewatkan tanpa mencari ilmu, maka takbirkanlah untuk dia 4 kali karena dia hakikatnya telah mati. Wa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Demi Allah, kata beliau, kehidupan seorang manusia ini bisa diukur dengan ketakwaan dan ilmunya dia. Ketika dia tidak memiliki 2 hal tersebut, maka kehidupannya tidak akan dianggap. Di dalam mencari ilmu kita pasti akan merasakan yang namanya kesusahan dan yang namanya kecapean. Karena itulah yang namanya menuntut ilmu. Ketika kita ingin mencapai derajat yang tinggi,
ketika kita ingin mencapai kemuliaan yang sangat tinggi, maka cobaan dan rintangannya sangat tinggi pula. Dan yang paling diperhatikan ketika menuntut ilmu di sini adalah hendaknya kita mencari seorang sahabat atau seorang partner yang baik dan soleh. Karena Al-Imam Syafi'i melanjutkan di dalam syairnya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Ketika engkau ingin mengetahui karakter seseorang, maka janganlah engkau tanya kepada orang tersebut, akan tetapi tanyalah kepada temannya. Lihatlah kepada karakter temannya. Ketika temannya baik, maka dia bisa dipastikan baik. Ketika karakter temannya buruk, maka bisa dipastikan dia buruk. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Ketika engkau memiliki teman yang akhlaknya buruk, maka segera tinggalkanlah. Dan ketika engkau memiliki teman yang akhlaknya baik, maka temanilah dia, karena dengan menemaninya engkau akan mendapatkan hidayah. Dan di dalam buku, salah satu buku disebutkan bahwa ada perkataan seorang, ada dua hal yang dapat membuat kehidupan seorang itu berubah. Ada dua hal yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Yang pertama adalah buku yang ia baca, yang kedua adalah sahabat yang ia cintai. Ketika sahabat dia baik, maka bisa dipastikan kehidupan dia akan berubah menjadi baik. Maka perhatikanlah lagi kepada siapa kita berteman dan kepada siapa kita bersahabat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.